So ini kita udah mendapatkan 4 pertanyaan. Sebenarnya tadi ada yang satu juga dari sini yang dari slide yang awal nih. Mohon maaf nih. Ini menurut aku menarik nih. Pertama, Mas Pandu, pandangan tentang UMKM, local beauty product yang menjamur dan saran kepada mereka untuk melakukan branding yang baik. Mungkin dari sini dulu kali ya. UMKM local beauty product yang menjamur dan bagaimana cara mereka untuk melakukan branding yang baik. Oke. Kalau buat saya sendiri ya, banyak sekali memang local beauty brand yang sudah menjadi besar ya. Saya nggak akan sebut mereknya, tapi mungkin teman-teman juga tahu ya, banyak yang ngomongin tentang skincare viral, gitu. Dan mereka sudah melakukan branding dengan sangat baik. Kalau ataupun ada hal-hal yang memang mau di-improve ke depannya, menurut saya pertama itu adalah konsistensi. Being consistent terhadap brand proposition-nya. Gitu. Jadi brand value itu tidak bisa dibuild secara cepat. Gitu. Pasti dibutuhkan bertahun-tahun. Garnier saja brandnya sudah 100 tahun lebih untuk bisa kuat in the mind of consumer. Gitu. Jadi harus konsisten, jangan berubah-berubah. Jangan yang pertama misalnya ngomongin tentang brand yang sangat scientific, lalu nanti menjadi brand yang propositionnya menjadi brand yang murah meriah, lalu nanti berubah lagi menjadi brand yang brand yang luxury gitu. Kalau bisa, consistency is key untuk bisa membangun brand yang baik ke depannya. Jadi always trust in the brand value. Kalau memang mau menjadi brand yang murah meriah atau brand yang benar-benar untuk semua orang, let's try to be like that in a very consistent basis. Jadi kalau bisa jangan berubah-ubah. Menurut saya itu tuh menjadi sebuah fenomena untuk local beauty brand. Mereka agak sering berubah-ubah proposition-nya. Gitu, 1-2 tahun berubah, 1-2 tahun berubah. Oke, kalau gitu nih Mas, ini pertanyaannya masih nyambung nih sebenarnya, ini di bagian atas nih. Kalau gitu kan tadi kita ngomongin strategi ya. Nah, kalau Garnier sendiri nih, gimana strategi branding Garnier hingga bisa menjadi the number one yang membedakan dengan kompetitor sejenis? Oke, jadi ini sebenarnya cukup menarik ya. Garnier itu we always try to believe in inclusivity. Dalam arti kami itu selalu mencoba untuk menjadi brand yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Nah, salah satu strategi branding kami yang menurut saya paling besar dan paling punya dampak terhadap brand tersebut adalah bagaimana kami tidak hanya memberikan produk yang menjawab kebutuhan konsumen, tapi juga kami menyediakan dalam kemasan yang memang ramah di kantong, sehingga itu bisa menjangkau seluruh masyarakat. Gitu. Percaya atau tidak gitu bahwa Garnier itu adalah brand pertama yang mempopulerkan micellar water. Micellar water itu tuh tadinya cuma ada brand-brand yang luxury atau brand dari luar negeri. Kami mengeluarkan micellar water pertama dengan harga yang terjangkau tahun 2016. Gitu. Jadi harga terjangkau, produknya bagus untuk semua orang. Lalu yang kedua tisu mask. Tisu mask pada saat itu kami launching di tahun 2018. We were not the first one, tapi we were the first one yang dengan harga terjangkau dengan hasil yang sangat baik. Lalu di tahun 2019 kami juga meluncurkan serum. Jadi pada saat itu serum lagi booming-boomingnya. Belum begitu booming kayak sekarang. Tapi kami mengeluarkan serum dalam bentuk saset. Jadi produknya serum, kualitasnya bagus, internationally formulated, tapi dengan kemasan saset harganya nggak nyampe Rp20.000. Jadi semua orang bisa memakai. Jadi menurut saya itu adalah strategi branding. Nggak hanya strategi branding, tapi juga strategi produk. Karena Garnier punya kualitas yang sangat bagus, harga terjangkau, bisa untuk semua orang. Dan itu we believe in that, sehingga kami pun juga meluncurkan produk-produk yang ramah di kantong juga, dengan kualitas yang masih sangat bagus. Oke, berarti intinya having a good product dan inovasinya untuk bisa menjadi inklusif untuk semua konsumen ya? Ya. Oke, berikutnya, ini sebenarnya udah pasti kalau tadi dengerin pasti udah tahu jawabannya. Apakah dari Garnier ada melakukan kegiatan recycling? Tapi ini pentingnya nih, customer mengembalikan kembali botol Garnier. Mungkin kalau di produk-produk luxury kita kayak Kiehl's gitu kan udah ada ya. Nah kalau Garnier sendiri ada nggak sih Mas? Ya, Garnier sebenarnya udah ada juga, Van. Jadi untuk e-recycle sendiri itu bisa semua produk ya, termasuk produk Garnier, botol-botol yang Garnier sudah habis, baik bentuknya beling, kaca atau beling, plastik maupun paper itu sudah bisa didaur ulang juga. Gitu. Jadi semuanya ini sudah terjawab juga ya dengan penggunaan aplikasi e-recycle itu. Oke, berarti intinya ada e-recycle, teman-teman kalau mau coba silakan dipakai, dicari di Google Play Store atau Apple Store e-recycle, karena sebenarnya sampahnya buat semuanya termasuk produknya Garnier ya. Ya, literally semua sampah akan diterima, termasuk produk Garnier
termasuk produk kompetitor. Oke. Lanjutannya, adakah komitmen keberlanjutan dari HQ headquarters silakan ke Indonesia office? Mungkin lebih ke kayak target kali ya, atau mission gitu dari global ke Indonesia gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya dari HQ sendiri dari Paris, dari kantor kami di Prancis itu, komitmen keberlanjutan ini mandatori ya. Jadi seluruh dunia, L'Oreal seluruh dunia itu tuh punya, kami sebut sebagai L'Oreal for the Future. Jadi ada sebuah komitmen LFTF, L'Oreal for the Future, dan salah satunya, jadi seluruh brand kami di L'Oreal, kan L'Oreal Group punya 34 brand lebih ya, seluruh dunia gitu. Jadi semua brand itu tuh diharuskan untuk punya misi keberlanjutan. Nah, salah satunya adalah Garnier. Nah, Garnier itu misi berkelanjutannya itu adalah green beauty. Lalu ada L'Oréal Paris itu dengan stand up, yaitu sebuah effort keberlanjutan untuk fighting against street harassment terhadap perempuan. Lalu juga ada Kiehl's juga sebagai salah satu brand yang mengedepankan tentang keberlanjutan. Jadi memang sudah banyak sekali effort yang dilakukan dari HQ terhadap keberlanjutan ini. Mungkin kalau di-connect tadi sedikit di bagian awal-awal, kan ada yang bilang di One Green Step kamu membeli produk yang memang care for the world gitu ya. Tadi ada yang beli dari perusahaan yang memang ini. Jadi kalau dari L'Oreal kita justru malah harus punya social impact yang baik gitu ya. Iya, mandatori memang. Betul. Oke, lanjutannya apakah ada rencana dari Garnier menggunakan kontainer dari plastik dari singkong yang sustainable misalnya? Ada nggak sih? Ada. Kalau saya bisa bilang ada, tapi mungkin secara detailnya masih cukup konfidensial. Tapi kami sudah ada planning ke depannya. Ya doain aja ya bahwa di Indonesia ini kami bisa melakukan secepatnya mengganti kemasan kami itu menggunakan produk paper base atau yang lebih natural. Mungkin salah satunya adalah berbahan dasar singkong untuk ke depannya. Gitu. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan nanti teman-teman akan menyaksikan bagaimana kami akan mengganti kemasan kami menjadi kemasan yang jauh lebih ramah lingkungan. Jadi sudah ada planningnya. Lagi digodok. Oke, ini masih nyambung sama bawahnya. Ada kemungkinan nggak sih Mas, kayak kalau sekarang kan banyak tuh inovasi-inovasi yang memungkinkan setelah jadi sampah ditanam jadi tanaman gitu. Itu memungkinkan nggak sih? Ada nggak rencana gitu? Nah, saat ini saya kalau saya boleh jujur belum ada. Saat ini belum ada rencana ke situ. One step at a time lah ya. Jadi pertama kami akan mencoba menggunakan bahan yang jauh lebih ramah terhadap lingkungan, tidak punya dampak langsung secara lingkungan. Mungkin ke depannya ini input yang sangat baik. Nanti saya bisa coba diskusikan juga dengan tim research and development ya, gimana kita bisa punya packaging yang unik yang kalau ditanam akhirnya bisa tumbuh lagi. Sebenarnya di luar negeri sudah ada, tapi belum masuk Indonesia aja. Oke. Berarti memang inovasinya sebenarnya udah ada ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini yang lebih gampang dulu deh. Apa alasan Garnier ingin melakukan green beauty dan bagaimana outcome-nya gitu? Ya tadi seperti pemaparan saya bahwa alasan kami menerapkan green beauty ya karena kami melihat bahwa permasalahan sampah atau permasalahan environmental sustainability ini sudah sangat severe ya, terutama di Indonesia. Jadi believe it or not, Indonesia itu kan populasi keempat terbesar di dunia. Tapi Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah China. China itu populasinya 4 kali lipat Indonesia, and yet mereka nomor 1 penyumbang sampah. Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Kami lebih besar daripada populasi nomor 2, yaitu yaitu India maupun Amerika. Gitu. Jadi itu adalah menjadi concern lah ya, isu yang besar sehingga kami merasa green beauty ini bisa menjadi katalis perubahan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap pengelolaan sampah. Gitu. Jadi memang green beauty ini tidak bisa sekali aja, nggak bisa setahun 2 tahun, ini benar-benar harus konsisten secara ke depan, supaya konsumen pun juga bisa lebih melihat dampak lingkungan ini secara lebih luas. Gitu. Oke. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir, ini sepertinya menjadi pertanyaan yang lumayan penting ya, tentang sachet gitu ya. Sachet itu kan kayak paling banyak. Nah, paling gampang menjadi penyumbang sampah nih. Kalau Garnier nih, gimana nih penetapan green beauty-nya terhadap produk packaging-nya itu sachet? Silahkan, terakhir nih. Ya, jadi pertama terima kasih untuk pertanyaannya. That's a very on point question. Dan saya pun dari pihak KNM pun, saya mengakui bahwa memang kami masih memproduksi sampel ataupun saset yang memang volumenya sangat besar sekali. Dan
satu hal yang kami aware adalah ini bertahap akan kami lakukan improvement gitu. Jadi mungkin dari konsumen tidak bisa melihat secara langsung ya, tapi bahkan saset plastik yang kami pakai sekarang pun tadinya plastiknya tebal banget, sekarang kami udah mengurangi 1 gramasi penggunaan plastik di kemasan saset kami. Jadi itu udah pengurangan jumlah plastik, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang kami lakukan ini karena kami juga sadar bahwa kami juga menyebarkan atau menjual plastik, tapi at the same time kami mencoba untuk bertanggung jawab untuk mengelola sampah-sampah plastik lainnya. Makanya kami melakukan e-recycle, aktivasi e-recycle itu. Gitu. Jadi walaupun kami memproduksi plastik, tapi kami pun juga mencoba untuk mengolah plastik yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu social corporate responsibility yang kami lakukan, sehingga dampak sampah plastik yang kami produksi itu bisa lebih netral. That's what we call as a plastic neutral. Kami menjual plastik saat ini, tapi kami juga mengolah plastik-plastik yang ada di masyarakat dengan menggunakan e-recycle. Itu pertama. Yang kedua adalah inovasi kemasan itu kami terus lakukan. Makanya kami berkomitmen by 2025 itu 100% produk Garnier itu akan tidak menggunakan virgin plastik. Jadi semua plastik, walaupun nanti kami tetap menjual plastik, tapi itu plastiknya adalah plastik recycled. Gitu. Sehingga kami tidak menambah jumlah plastik, tapi kami mengolah sampah plastik yang sudah ada. Gitu. Jadi mungkin please bear with us bahwa mungkin setahun 2 tahun ke depan itu kami masih akan menjual plastik, tapi semua inovasi lagi kami arahkan ke arah situ. Bagaimana kami bisa mengurangi dampak saset terhadap lingkungan.